Ya. Oke, mari adik-adik kita mau menyanyikan lagu Yesus Mengasihiku. Nah, sama nih seperti background kita, ibadah Paskah temanya Yesus Mengasihiku. Jadi, Tuhan Yesus itu mengasihi aku, mengasihi kamu, juga mengasihi kita semua ya. Nah, ayo mari adik-adik kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Yesus mengasihiku, juga mengasihimu. Dia menjadikan kita anak-anak baginya. Berkumpul memujimu, mengucap syukur bagimu. Kami berkumpul memujimu. Terimalah Tuhan. Yesus mengasihiku, juga mengasihimu. Dia menjadikan kita anak-anak baginya. Kami berkumpul memujimu, mengucap syukur bagimu. Kami berkumpul memujimu. Terimalah Tuhan. Kami berkumpul memujimu, mengucap syukur bagimu. Kami berkumpul memujimu. Terimalah Tuhan. Oke, kita sudah bernyanyi. Sekarang kita mau masuk ke dalam doa. Lipat tangannya. Ya adik-adik, sikap berdoa yang baik, lipat tangannya, tutup matanya, langsung yang pimpin ya doanya. Adik-adik ikutin dalam hati. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu sepanjang hidup kami dan juga atas pagi hari ini yang begitu cerah dan begitu indah. Kami sudah berkumpul di ruang Zoom masing-masing, di rumah kami masing-masing. Biarlah ya Tuhan, Engkau yang pimpin kebaktian kami. Hari ini kami merayakan Paskah, merayakan hari kebangkitan-Mu ya Tuhan. Biar Engkau yang berkati ya Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Dan juga ya Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin hari ini tidak bisa hadir, tidak bisa berkumpul bersama-sama dengan kami. Biar Engkau ya Tuhan yang selalu menjagai mereka, memberkati mereka dimanapun mereka berada. Nah, kami serahkan ya Tuhan doa ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik.
Boleh dibuka mic-nya. Nah, seperti biasa, Laus mau bertanya, apa kabar adik-adik? Jawabannya luar biasa. Yes. Oke, super, bagus suaranya sama Kenzo udah dibuka. Boleh dibuka mic-nya? Laus tanya ya. 1, 2, 3. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes. Oke, suaranya udah kencang. Ditambah lagi, sekali lagi. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Oke, semangatnya udah pada hebat nih, udah pada bersemangat hari ini. Nah, adik-adik, ada yang tahu hari ini kita merayakan apa? Paskah. Paskah itu kira-kira merayakan apa ya? Merayakan Hari kematian Tuhan Yesus. Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Oke, pinter. Merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, jadi hari ini kita mau bernyanyi lagu Yesus disalibkan. Ya, Yesus disalibkan karena cintanya. Jadi Tuhan Yesus itu rela mati di kayu salib karena cintanya kepada kita semua, karena kasihnya, karena Yesus mengasihiku, seperti tema Paskah lagi ya, balik lagi ke situ lagi. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Oke, sebentar ya, langsung putar lagunya. Nah, adik-adik, lagunya ini ada gerakannya. Bentar ya, gerakannya. Kita belajar dulu gerakannya ya adik-adik ya. Yesus disalibkan karena cintanya ya. Yesus disalibkan berarti Yesusnya seperti Yesus disalibkan tangannya ke samping. Oke, Yesus disalibkan karena cintanya, bikin love gini, karena cintanya kepadaku, kepadamu. Oke, tinggal tunjuk aku, tunjuk kamu. Terus lagi kan, Yesus disalibkan karena cintanya. Dosanya gini, dosanya mengikat, terus dihapuskan. Dosa dihapuskan, gitu ya. Oke adik-adik, simpel gerakannya ya. Nggak usah yakin, semua pasti bisa. Oke, langsung putar ya lagunya. Kita nyanyi dulu sekali, coba dulu ya. Oke, langsung lihat dulu semuanya. Oke, siap-siap. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Oke, sekali lagi. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Oke, udah pada bagus gerakannya. Yang nanti yang lebih semangat lagi ya, kita ulang lagi. Tadi baru latihan. Yuk. Semua pakai gerakan ya adik-adik ya. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Oke.
Yang belum pakai gerakan, ayo kita nyanyi lagi sekali lagi pakai gerakan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Yesus disalibkan karena cintanya kepadaku, kepadamu. Yesus disalibkan karena cintanya, dosa dihapuskan. Oke, nah dari lagu tadi kita belajar bahwa karena Tuhan Yesus mau mati di kayu salib, maka dosa-dosa kita semua dihapuskan ya. Ya adik-adik, selanjutnya kita mau bernyanyi lagu Tanda Paku. Tanda paku ini juga ada gerakannya, tanda paku di kaki dan tangan ya. Jadi Tuhan Yesus itu waktu disalib, ya pasti adik-adik udah pernah dengar, udah pernah nonton lah ya, udah tahu kalau kakinya dipaku. Dia apa? Ya dipaku. Bener. Jadi kaki dan tangannya dipaku. Nah ini juga ada gerakannya. Bentar ya, langsung jelasin dulu. Tanda paku, nanti tanda pakunya kita buat kayak gini, bolong-bolong 2. Tanda paku, gini ya, tanda paku di kaki dan tangan. Terus tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak di sini ya, begini. Tanda tombaknya ke pinggang gitu arahnya. Tanda tombak menusuk di pinggang. Tanda cinta seperti biasa bikin kayak gini. Tanda cintanya Tuhan. Terus itu semua sudah Tuhan terima untuk tebus dosa manusia. Terus selamatlah orang yang tak melihat, percaya juga, tapi percaya juga, kayak gini adik-adik ya. Oke, bisa, pasti bisa, bisa ya. Yuk kita latihan dulu kali ya sekali, langsung mau lihat dulu adik-adik kayak gimana nyanyinya, gerakannya dan nyanyinya. Oke, sama-sama ya, nanti kita pakai gerakan semua ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima untuk tebus dosa manusia. Selamatlah orang yang tak melihat, tapi percaya juga. Udah bagus-bagus nih gerakannya, langsung lihat udah hebat-hebat. Ya, kita mulai lagi dari awal ya, kita ulang. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima untuk tebus dosa manusia. Selamatlah orang yang tak melihat, tapi percaya juga. Sekali lagi ya. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima untuk tebus
dosa manusia. Selamatlah orang yang tak melihat, tapi percaya juga. Oke, nah dari lagu itu juga kita belajar bahwa Tuhan Yesus mencintai kita semua ya. Dia rela mati di kayu salib demi kita semua. Oke, adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam persembahan. Boleh disiapin kotak persembahannya, boleh disiapin juga hand sanitizer-nya. Biar nanti habis pegang uang bisa disemprot-semprot tangannya. Oke, nanti Lause kasih tahu ya kapan adik-adik masukkan uangnya ke dalam kotak. Sebelumnya kita nyanyi dulu, sebelum masukin uangnya. Oke, kita nyanyi dulu ya sama-sama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Oke adik-adik, boleh masukkan uang persembahannya. Oke, udah semua, semprot-semprot. Nanti kita nyanyi lagi ya. Dan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Oke, kita mau doa persembahan. Lipat tangannya, tutup matanya. Minta Lausetina yang pimpin kita dalam doa persembahan. Ya, adik-adik, ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Biar Lausetina yang pimpin doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk beribadah bersama-sama merayakan Hari Paskah. Tuhan Yesus, kami juga sudah memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini, berkati tangan-tangan yang sudah memberi atau yang belum sempat memberi. Berkati juga setiap pekerjaan Papa Mama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, amin. Terima kasih Lausetina. Nah, adik-adik, sekarang karena ini hari yang spesial, hari ibadah Paskah, hari Tuhan Yesus dibangkitkan, teman-teman kita dari Gen Kids punya persembahan pujian. Jadi ada kelas Nuh, ada kelas Esther, ada kelas Musa, semuanya nyanyi sama-sama. Yuk kita mau lihat ya, seperti apa ya nyanyiannya. Kelihatan nggak Lauselisa? Sorry. Kelihatan? Di hari ketiga
salib. Oke adik-adik. Ya tadi salah putar, seharusnya yang nyanyian dulu ya. Oke, nggak apa-apa, tunggu sebentar ya. Oke adik-adik, hebat-hebat ya. Hebat-hebat yang nyanyi tadi ya, bagus-bagus suaranya. Oke, sekarang kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu dulu ya. Kita mau nyanyi lagu Sebab Dia Hidup Ada Hari Esok. Nah, karena Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah hidup, Tuhan Yesus hidup, maka kita mempunyai harapan. Kita sebagai manusia, kita sebagai anak-anaknya mempunyai harapan akan hari esok, akan masa depan kita. Hai teman-teman. Ya adik-adik ya, yuk kita sama-sama. Mungkin lagunya kalau adik-adik belum tahu, kita sama-sama belajar ya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur
Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Oke. Minta contoh Alfian berdoa untuk kita masuk firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan. Nanti adik-adik ikut Lose berdoa di dalam hati ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi ini kami merayakan Paskah. Engkau tidak saja mati untuk kami, tapi juga bangkit untuk kami. Dan Tuhan Yesus, siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Di tempat kami, di ruangan kami masing-masing, di rumah kami masing-masing, sucikan, kuduskan hidup kami, dan juga di mana ruang kami mendengarkan firman-Mu. Supaya hanya kuasa Roh Kudus yang berbicara, bercerita tentang firman-Mu kepada kami semua. Kami sudah siap, Tuhan Yesus. Berfirmanlah kepada kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ini tema kita ya. Tema firman Tuhan kita pada saat ini di Paskah ini adalah Yesus mengasihimu. Atau Yesus mengasihiku. Nah, firman Tuhan itu contoh akan baca ya. Saya akan baca firman Tuhan yang kita akan dengar bersama-sama saat ini. Buka Alkitab, adik-adik bisa lihat Alkitab. Yuk, punya kan? Punya Alkitab? Nah ini Alkitab Lose gede ya, atau Altab. Yohanes 19, nggak dibaca semua. Beberapa ayat firman Tuhan ya yang Lose akan baca. Jadi adik-adik bisa lihat Alkitab adik-adik di rumah. Yang pertama Lose akan baca ayat 16-nya, 16b ya. Yohanes 19 ayat 16b. Mereka menerima Yesus sambil memikul salibnya. Yesus pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Pasal 20 ayat 1.
Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi keluarlah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Dan ayatnya yang ke-8, maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Nah, itu firman Tuhan kita. Sekarang kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Hari ini kita bersama-sama merayakan Paskah. Apakah teman-teman tahu apa itu Paskah? Kalau orang Yahudi merayakan Paskah sebagai hari pembebasan umat Tuhan dari perbudakan di Mesir. Sedangkan kalau orang Kristen sekarang merayakan Paskah sebagai hari pembebasan umat manusia dari dosa. Sehingga orang yang percaya pada Tuhan Yesus menerima hidup yang kekal. Di hari Paskah Gen Kids ini, kita bersama-sama akan mendengar firman Tuhan tentang kasih Tuhan Yesus kepadaku, kepadamu, kepada kita semua, termasuk semua manusia di seluruh dunia. Bagaimana ceritanya? Yuk kita dengar sama-sama. Teman-teman, pernahkah membawa tas sekolah yang isinya 1 Alkitab, 3 buku bacaan, 4 buku tulis, 5 buku pelajaran sekolah. Terus ada 1 botol minum yang besar, snack Oreo, coklat, dan tidak ketinggalan 1 botol sanitizer, tisu, juga 5 masker cadangan. Kira-kira berat gak ya? Pasti berat. Bisa membuat tangan dan bahu kita sakit saat menggendong tas yang berat itu. Bahkan bisa-bisa tas kita robek. Nah, teman-teman, di Alkitab dituliskan bahwa setelah Tuhan Yesus diserahkan kepada para imam dan orang Yahudi, Yesus disuruh memikul salibnya yang beratnya sekitar 57 kg menuju tempat yang disebut sebagai tempat tengkorak, yang di dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Di tempat ini, teman-teman, Tuhan Yesus disalibkan. Selain itu, mereka juga menyalibkan 2 orang lainnya, 1 di sisi kiri dan 1 lagi di sisi kanan. Salib Tuhan Yesus ada di tengah, dan atas perintah Pilatus, di atas salib Tuhan Yesus dituliskan kalimat, Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi.
Teman-teman, setelah Tuhan Yesus disalibkan, para prajurit Romawi mengambil pakaian Tuhan Yesus dan membagi menjadi 4 bagian. Masing-masing mendapat 1 bagian. Para prajurit juga mengambil jubah Tuhan Yesus yang terbuat dari sehelai tenun, dan mereka berkata satu sama lain, "Jangan kita potong. Mari kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Saat prajurit sedang membuang undi, ternyata teman-teman, di dekat salib Yesus ada berdiri ibunya, yaitu Maria, juga saudarinya, serta Maria Magdalena. Tuhan Yesus yang sedang tersalib itu melihat ibunya dan murid Yesus yang bernama Yohanes berdiri di situ. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, Yohanes, "Inilah ibumu." Setelah berbicara kepada ibunya dan kepada muridnya Yohanes, Tuhan Yesus sudah tahu bahwa sekarang semuanya sudah selesai. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Aku haus." Di situ ada mangkuk yang berisi anggur asam dan sebuah bunga karang. Prajurit mengambilnya dan dicelupkan ke dalam anggur, kemudian ditancapkan ke sebatang bambu, lalu diulurkan ke bibir Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus meminumnya. Dan tidak lama kemudian Tuhan Yesus berkata, "Sudah selesai." Kemudian, menjelang malam, datanglah Yusuf dari Arimatea bersama dengan Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi yang pernah berbicara berdua dengan Tuhan Yesus, hendak menurunkan mayat Yesus dari salib. Lalu mereka membungkus mayat Yesus dengan kain lenan, memberikan rempah-rempah dan wangi-wangian minyak mur dan minyak gaharu. Lalu mereka menguburkan Yesus di tempat pemakaman yang baru di sebuah taman. Pada hari Minggu pagi, waktu hari masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kuburan. Teman-teman, tahu nggak sih kuburan Tuhan Yesus itu bentuknya goa, tingginya 1 meter dan ditutup dengan batu yang besar. Namun betapa kagetnya ia karena melihat batu penutup kuburan Tuhan Yesus telah tergeser dan kuburannya sudah terbuka. Melihat hal itu, Maria Magdalena segera berlari dan memberitahukannya kepada murid Tuhan Yesus, yaitu Simon Petrus dan Yohanes. Kata Maria, "Tuhan telah diambil orang. Kami tidak tahu di mana sekarang mayat Yesus diletakkan." Teman-teman, mendengar
mendengar ucapan Maria itu, Simon Petrus dan Yohanes segera berlari ke kuburan. Yohanes yang sampai duluan, tapi hanya berdiri di depan kubur. Maka Simon Petrus yang sudah tiba di kuburan langsung masuk ke dalam dan melihat kain kafan yang sudah jatuh ke tanah. Apakah mayat Yesus telah dicuri ya teman-teman? Tidak. Kalau dicuri, kain yang membungkus mayat Yesus pasti ikut dibawa juga oleh para pencuri itu. Nah, saat Petrus dan Yohanes merenung, mereka akhirnya mengerti tentang pesan Tuhan bahwa Dia harus mati dan bangkit antara orang mati pada hari ketiga. Kemudian mereka pulang ke rumah dengan gembira. Mereka pulang dengan harapan akan segera berjumpa dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit. Mereka tidak bersedih karena yakin Tuhan Yesus sudah bangkit dan Tuhan Yesus hidup. Yesus tetap mengasihi murid-muridnya. Mereka tidak ditinggalkan. Kubur kosong membuktikan Tuhan Yesus hidup selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik Gen Kids, kita sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus yang mati tapi juga bangkit. Nah, adik-adik masih ingat nggak Tuhan Yesus disalibkan di mana? Masih ingat nggak? Di Mana? Golgota. Nah, di Golgota. Wah, pinter. Golgota. Kira-kira Yesus waktu disalib di samping kirinya ada berapa orang ya? Dua. Wah, aduh. Ini yang jawab pintar-pintar ya, harusnya dapat bintang. Ini siapa yang jawab ini dapat bintang harusnya Lose ya. Dan adik-adik masih ingat nggak apa perkataan Yesus terakhir sebelum meninggal, sebelum menyerahkan nyawanya? Sudah selesai. Gila, semua bisa jawab. Aduh, pinter ya. Sudah selesai. Nah, adik-adik, dengan Yesus bilang sudah selesai, itu berarti apa adik-adik? Bahwa Tuhan Yesus mau rela menggantikan kita semua dari hukuman dosa. Harusnya kita yang dihukum. Harusnya kita semua yang disalibkan. Kita harus dihukum. Tapi dengan Yesus berkata sudah selesai, Dia mau menggantikan kita semua dari hukuman itu. Nah, dengan demikian, karena Yesus menggantikannya, kita semua mendapat pengampunan dari siapa? Dari Tuhan. Atas kesalahan, atas dosa, atas pelanggaran kita, atas ketidaksetiaan kita pada Tuhan, itu Tuhan sudah ampuni. Tentunya kalau kita, apa adik-adik? Ya akui bahwa kita bersalah Tuhan, kita sudah melakukan dosa Tuhan, saya sudah melanggar Tuhan. Nah, kita harus akui, maka Tuhan memberikan kita pengampunan. Nah, dengan demikian adik-adik, itu bukti nyata bahwa Tuhan Yesus apa?
mengasihi kita. Yesus sayang. Yesus nggak mau kita dihukum. Ada yang mau dihukum? Gak ada yang mau. Ya. Nah, karena nggak mau dihukum, akuilah kesalahan. Karena Yesus mengasihi kita. Mengasihi Alfian, mengasihi adik-adik, mengasihi papa mama di rumah, mengasihi Kungkung, Popo, dan semua orang di dunia ini Yesus kasihi. Nah, adik-adik, karena Yesus mengasihi kepada kita, itu sebabnya Yesus tidak mati waktu dikubur. Tadi kita lihat kan kosong kuburnya. Udah gak ada. Itu Yesus sudah apa? Udah bangkit. Nah, ketika Yesus sudah bangkit adik-adik, itu berarti bahwa Yesus tidak mati. Yesus hidup. Ya. Ketika Yesus tidak mati dan dia hidup, itu kematian dikalahkan. Ya. Kematian tubuh itu dikalahkan, ditiadakan. Ya, jadi adik-adik kita itu mungkin kita mati nanti, tapi ingat tubuh kita itu akan dibangkitkan lagi. Ya, nah ini yang kita melihat bahwa Yesus bangkit, ternyata Yesus tetap hidup. Nah kita pun sama. Dan kebangkitan itu membuat kita akhirnya, ya, sebagai orang yang dikasihinya itu bisa hidup bersama dengan siapa? Dengan Yesus, ya. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus itu kan menunjukkan Yesus hidup, ya. Wah, itu ada kubur badai, lihat ya. Tapi Yesus lah hidup seperti biasa. Maka kita yang sudah dikasihinya tadi, yaitu kita juga akan hidup bersama-sama dengan Kristus, mendapatkan hidup yang kekal bersama Yesus. Nah, adik-adik, apa yang kita pelajari dari apa yang kita dengar saat ini? Yang pertama, adik-adik harus ingat ya, Tuhan Yesus itu mati dan berkorban bagiku. Ia memberikan keselamatan dan pengampunan bagiku. Karena itu aku pun harus apa? Mengasihi semua orang di sekitarku, papa mama. Nah, bentuk mengasihinya apa ya? Bagaimana kita mengasihi papa mama? Atau adik, atau koko, atau teman di sekolah, atau semua orang. Bentuknya apa ya? Bentuknya bisa kalau kita mengasihi papa mama, misalnya beresin, rapiin sepatu. Bisa. Nah, itu adik-adik mengasihi papa mama. Bisa juga kalau mengasihi papa mama itu apa ya? Kalau mama papa bilang matiin dulu nontonnya, TV-nya, nggak usah dulu nonton TV. Nah, kalau adik-adik mengasihi papa mama, aku masih nonton, aku masih mau. Itu berarti adik nggak mengasihi orang tua ya, membentak namanya. Nah, itu kalau adik-adik mengasihi papa mama. Kalau misalnya sama teman atau sama adik, misalnya ya kan kadang adik itu kan suka aktif, wah terus kita kesel gitu. Oh jangan. Aduh adik, akhirnya kalian berantem, berebut mainan. Nah itu bentuk-bentuk mengasihi yang perlu adik-adik lakukan. Bentuknya apa ya? Kalau misalnya pada teman tentunya tidak cubit. Kalau mengasihi ya jangan tidak mukul, juga tidak dendam sama teman, tidak kesel, tidak apa lagi. Ya misalnya kalau adik-adik mengasihi teman kalian, jangan ngambil barangnya dong, atau umpetin gitu. Aku umpetin barangnya, terus temanmu cari-cari, mana botol minumku, mana Oreoku, kok udah nggak ada di tas. Ternyata adik-adik sembunyiin. Nah itu berarti adik-adik nggak mengasihi temennya, karena adik-adik usil gitu ya, usil supaya dia kesel gitu. Nah itu berarti adik-adik tidak mengasihi teman. Nah yang kedua yang kita pelajari bahwa Yesus itu kan sudah bangkit adik-adik dari kematian dan juga dari maut. Maut itu artinya kita itu tidak mati selamanya, kita hidup. Ya, kita hidup selama-lamanya. Nah dengan Yesus sudah bangkit dari kematian itu adik-adik, akhirnya apa? Kita senang dong. Pertama senang tidak dihukum. Yang kedua kita senang karena apa? Kita sukacita karena apa?
kita diberikan hidup yang kekal. Ini menjadi kerinduan kita, pengharapan kita. Nah, karena itu adik-adik harus semangat. Semangat apa? Ya semangat ikut sekolah minggu dong. Semangat mengerjakan apa ya? Apa itu kalau di sekolah minggu itu dikasih tugas untuk dilaksanakan. Nah, itu juga adik-adik semangat mengerjakannya. Buat apa itu namanya? Prakarya. Kemarin ada yang buat itu dari kacang hijau, salib ya. Wah, bagus banget. Nah, bahkan hari ini adik-adik itu kan diminta buat apa? Ada lomba apa tadi? Ada lomba apa dalam Paskah? Nah, itu juga adik-adik semangat melakukannya. Dan yang paling penting, karena Yesus sudah bangkit, maka kita harus setia mengikuti Yesus. Bentuknya apa adik-adik? Setia ikut Yesus. Ya, adik-adik datang berlindung di bawah kaki salib Yesus. Adik-adik berdoa. Doa untuk papa mama, bisa juga bersyukur. Dan yang paling penting adalah adik-adik setia untuk ikut sekolah minggu. Nah, ini yang kita pelajari adik-adik. Nah, sekarang apa yang adik-adik harus lakukan dari firman Tuhan ini? Ya, kalau ada kesalahan, adik-adik harus akui ya. Kalau ada dosa, akui di hadapan Tuhan Yesus. Tuhan, aku salah tadi, aku bentak mama. Tuhan ampuni saya ya, saya mau bertobat, saya mau berubah. Nah, itu. Jadi adik-adik mengakui. Siapa kalau salah sama papa mama, mengakuinya? Ayo, siapa? Semua mengakui ya. Ya. Jadi kalau ada kesalahan atau sama dede, sama cecenya, sama kokonya, ya minta maaf, mengakuinya dan minta maaf. Yang kedua yang adik harus lakukan adalah adik-adik harus aku mau mengasihi semua orang dengan sukacita. Nah tadi misalnya nggak mukul, nggak sembunyiin barang teman, atau nyuri. Nah paling parah kan nyuri, bukan punya sendiri nyuri. Nah itu lebih parah, berarti adik-adik tidak mengasihi teman atau semua orang di sekitar adik-adik. Dan yang ketiga, apa yang harus aku lakukan? Nah ini, aku mau apa? Setia ikut Yesus dengan apa tadi? Rajin beribadah. Kalau sebelum ke sekolah berdoa nggak? Atau sebelum belajar adik-adik berdoa nggak? Jangan-jangan langsung sini mah bukunya, langsung belajar. Nah, kan biasanya berdoanya kalau makan. Nah, sekarang adik-adik kalau mau pergi sekolah berdoa dulu nggak? Nah, nanti bilang Pak Mamam, aku mau berdoa dulu. Tuhan, saya mau ke sekolah. Amin. Tuhan Yesus, saya mau belajar online. Tolong ya. Amin. Nah, itu berarti adik-adik bukti setia mengikut Yesus. Kenapa? Karena adik-adik sudah apa tadi? Dikasih. Nah, kiranya apa yang adik-adik mau lakukan, mengakui, mengasihi, dan setia. Nah, ini ayat hafalannya. Nah, ini ada ayat hafalan. Nah, masih ayat hafalannya dari Yohanes 3:16. Kan tema kita Yesus mengasihiku. Nah, mari kita baca bersama-sama ayat hafalan ini. 1. Nanti kirim rangkumannya ya. Iya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hore! Aku dapat hidup kekal. Aku senang. Aku dikasih dan aku diberikan hidup yang kekal. Ini rangkuman firman Tuhannya adik-adik. Rangkuman firman Tuhannya. Nah, tema kita Yesus mengasihiku. Firman Tuhannya dari Yohanes 19 dan 20. Ayat hafalan Yohanes 3:16. Yang kupelajari ada 2. Ya, saya diberi keselamatan dan pengampunan oleh Tuhan Yesus karena dia ada mati bagiku. Karena itu harus mengasihi papa, mama, adik, kakak, teman sekolah dan semua orang. Yang kedua,
Karena Yesus sudah bangkit dari kematian, aku senang, aku bersuka cita. Karena apa? Aku dapat hidup yang kekal. Karena itu yes, aku harus semangat. Aku harus setia ikut Yesus. Dengan ikut sekolah minggu setiap hari Minggu. Oke, yang terakhir, apa yang harus aku lakukan? Nah ini ya, akui kalau ada kesalahan, mengasihi semua orang, dan yang paling penting setia untuk ikut Yesus dengan rajin beribadah dan berdoa sebelum, tidak hanya sebelum makan, tapi sebelum ke sekolah atau sebelum belajar. Terima kasih adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita saat ini. Kita mau berdoa sebelum kita menutup firman Tuhan ini. Ayo lipat tangan adik-adik, kita mau berdoa. Ikut ya Lose Alfian berdoa. Ikut Lose ya. Tuhan Yesus, terima kasih sudah mati bagiku dan bangkit bagiku. Terima kasih karena Tuhan Yesus mengasihiku, mengasihi teman, mengasihi papa mama, mengasihi adik, mengasihi kakak, dan semua orang Tuhan Yesus kasihi. Tuhan, ampuni saya kalau aku salah. Tuhan Yesus, buat saya mengasihi semua orang tanpa memandang siapa dia. Dan Tuhan Yesus, tolong saya supaya tetap setia mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam kasih-Mu, dalam sayang-Mu, dalam cinta-Mu, kami berdoa. Mari sama-sama katakan, amin. Terima kasih adik-adik Gen Kids. Sekarang kita kembalikan kepada Lose Lisa. Oke adik-adik. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Lause Alfian. Nah, jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita ingat bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Mengasihiku, mengasihimu, mengasihi kita semua. Nah, selanjutnya kita mau melihat persembahan tari dari teman-teman Gen Kids nih. Coba kita lihat ya tariannya. Ada persembahan tarian karena ini hari spesial, hari Paskah. Di hari ketiga dari salib dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang. Dia disalib, dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Dia disalib, dia mati dikubur, tapi bangkit di hari ketiga. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Yesus bangkit, bangkit dan menang, menang atas maut, maut dikalahkan. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Sebab Yesus berkuasa, maut tak berdaya. Dia bangkit dan menang.
tangan ya buat adik-adik, buat teman-teman kita. Hebat-hebat ya. Bagus-bagus narinya, jago-jago. Nah, selanjutnya adik-adik kita mau masuk ke, wah ya ditunggu-tunggu nih sepertinya. Lause berapa minggu lalu atau beberapa hari yang lalu kan saya ada bikin lomba menghias telur. Saya ikut. Nah, pengumumannya kapan ya Lause? Nah, hari ini, sekarang kita masuk ke pengumuman. Jadi ada 3 kategori ya. Kita masuk ke pengumuman 3 kategori. Satu kategorinya nanti ada 3 juara. Ada juara 1, juara 2, juara 3. Oke, kita masuk ke pengumuman. Nah, dimulai dari kelas. Oke, kategori A, kelas Nu. Dimulai dari juara 3 dulu kali ya, biar seru. Juara 3, siapakah juara 3 dari kelas Nu? Oke, Lause. Ya, itu fotonya Harlan. Ya, juara 3 dari kelas Nu, Harlan. Dengan hasil karyanya, ada fotonya. Next, juara 2. Juara 2 dari kelas Nu, siapa? Oke, Siena. Selamat ya, Siena. Jadi juga selamat ya Harlan. Harlan juara 3, Siena juara 2. Wah, tinggal 1 juara lagi. Juara 1. Siapakah dia? Juara 1 dari kelas Nu. Elvina. Oke, selamat ya Elvina. Dapat juara 1. Hebat. Hebat-hebat adik kelas Nu. Udah bisa bikin lomba menghias telur. Bisa menghias telur. Bikin karya menghias telur. Oke, kategori selanjutnya. Kategori B untuk kelas Daud dan kelas Esther. Dimulai dari juara 3 ya. Juara 3 dari kelas Esther dan Daud. Siapa ya? Jeng-jeng. Gwen. Oke, selamat ya Gwen. Dapat juara 3 ya. Dengan hiasannya, ada fotonya. Next, Lause, juara 2. Siapa ya juara 2? Jonar. Jonar dapat juara 2 ya. Selamat Jonar. Sore. Selanjutnya juara yang ditunggu-tunggu. Juara 1. Siapakah dia? Juara 1 dari kelas Daud dan Esther. Ore, Alvin. Selamat ya Alvin, dapat juara 1. Wah, hebat-hebat nih dari kelas Daud dan Esther. Kreatif bikinnya. Lanjut, sekarang kategori ketiga dari kelas Musa. Juara 3. Siapa ya? Juara 3 dari kelas Musa ya. Jeng 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 jeng. Fernando, Ore, selamat ya Fernando, dapat juara 3. Selanjutnya juara kedua dari kelas Musa. Ya, Cecil, selamat ya Cecil, dapat juara 2. Hebat, hebat-hebat ya. Juara 1, siapa ya juara 1 dari kelas Musa? Nah, kelas Musa banyak nih yang ikut. Juara 1-nya siapa ya? Oke, boleh. Evelyn. Selamat ya Evelyn, dapat juara 1. Nah, kreatif-kreatif ya, kelas Musa banyak yang ikut. Nah, udah kita sudah selesai ini pengumuman lomba. Selamat kepada adik-adik, nanti akan dihubungi oleh Lause untuk pemberian hadiah. Nah, selanjutnya Lause mau kasih tahu, jadi kita di Pasca ini ada door prize ceritanya ya. Tapi kalau door prize itu kan hanya untuk orang-orang yang terpilih, yang beruntung. Misalnya dari 100 orang cuma dipilih 10 orang. Tapi kali ini door prize di Pasca, sekolah minggu semuanya dapat. Semuanya dapat, terus kalau door prize biasanya bentuknya hadiah, kalau ini bentuknya bintang. Jadi nanti kita akan masuk kelas masing-masing, kita akan nanti Lause kelas yang akan bimbing, yang akan pimpin gimana caranya supaya adik-adik dapat bintang. Ada permainannya lah, ada sedikit gamenya untuk dapat bintang. Oke adik-adik, siap-siap ya kalau ada join kelas di yes aja, dipencet oke.